Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami Tuhan. Sepanjang malam boleh kami lalui dalam pertolongan dan perlindungan Engkau. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema renungan kita adalah jangan remehkan dosa kecil. Kita baca di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang melambangkan tentang keindahan cinta yang teguh, lekat dan setia, tidak tergoyahkan antara Kristus dengan gerejanya. Menarik melihat dalam rangkaian syair romantis dalam pasal 2 ini, tiba-tiba ada satu ayat yang sepertinya tidak berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya ataupun setelahnya. Nah, ada pesan yang ingin disampaikan oleh ayat yang ke-15 ini, yaitu adalah ada beberapa hal yang dapat merusak hubungan indah antara Tuhan dengan gerejanya. Hal-hal yang dapat mengganggu hubungan baik, hubungan intim antara Tuhan dengan gerejanya. Ada 2 poin yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kebun anggur. Mari kita buka Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 bagian A. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 bagian A. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kita adalah Israel rohani. Dan dengan kata lain, kita adalah kebun anggurnya Tuhan yang dirawat dengan baik. Dikatakan di sini mencangkul, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Kita dirawat dengan baik, bahkan juga ada menara jaga di tengah-tengahnya, dijagai. Kebun anggur pilihan Tuhan, ya. Kita adalah kebun anggurnya Tuhan, dirawat dengan baik dengan harapan kita akan berbunga dan berbuah. Berbuah bukan hanya sekedar berbuah, tetapi berbuah yang lebat dan manis. Dapat dibayangkan ketika kebun anggur yang sedang berbunga itu dirusak oleh rubah-rubah kecil. Tentu ketika kebun anggur yang sedang berbunga itu dirusak, tidak dapat diharapkan akan ada buah dalamnya. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah tentang rubah. Rubah adalah binatang yang masuk dalam keluarga anjing-anjingan. Dia masih berkerabat dengan serigala, coyote, hyena, dan tentu saja anjing. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 yang tadi kita baca dalam Kidung Agung pasal 2, ada rubah-rubah kecil. Dikatakan rubah-rubah kecil. Kemungkinan ini adalah rubah fennec yang panjang tubuhnya hanya 23 cm dan berat badannya sekitar 1 kilogram. Mungil, lucu, kelihatannya tidak berbahaya. Memang pada umumnya rubah tidaklah berbahaya.
Ya. Nah, oleh karena kelihatannya tidak berbahaya itu, orang sering mengabaikan kehadiran si rubah ini. Seringkali kita lebih memperhatikan hal-hal yang besar. Binatang-binatang besar yang kelihatannya menakutkan tentu akan kita hindari. Seperti kalau kita melihat singa, harimau, atau beruang, atau binatang buas yang lain, tentu kita akan meningkatkan kewaspadaan kita. Berbeda halnya kalau kita melihat binatang-binatang kecil yang kelihatannya lucu, imut, tentunya kita akan memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, ada banyak hal-hal kecil yang tampaknya sepele, sering tidak mendapat perhatian. Kita cenderung untuk lebih memperhatikan perintah Tuhan tentang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan merampas milik orang lain, ataupun yang lain-lainnya yang kelihatannya memang sepertinya tidak mungkin kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan perkataan yang sia-sia, mendendam, mengolok-olok, kemalasan, kemarahan, keterikatan dengan hal-hal duniawi. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keinginan daging, keinginan duniawi itu adalah perseteruan dengan Allah. Dosa kecil yang kita anggap sepele dan diberi ruang atau diberi toleransi seringkali menjadi awal untuk masuknya berbagai dosa yang semakin hari akan semakin meningkat intensitasnya. Dan ketika kita sadar, kita sudah terjerat di dalamnya, sulit untuk melepaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Pepatah mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kita tidak akan tersandung oleh batu yang besar, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bisa terjatuh oleh karena kita menginjak kerikil yang kecil. Ketika kita tengah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, yang digambarkan seperti pohon anggur yang sedang berbunga, waspadalah terhadap rubah-rubah kecil yang dapat merusak keselamatan kita. Jangan lengah, teruslah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, supaya jangan singa dan harimau kita hindari, tetapi rubah-rubah kecil kita biarkan merusak hubungan kita. Tetap waspada Bapak Ibu Saudara di dalam kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, yang menyadarkan kami supaya kami tidak membiarkan rubah-rubah kecil berkeliaran di sekitar kami dan merusak hal-hal yang baik, merusak hubungan kami dengan Engkau, merusak hubungan kami dengan sesama kami. Tuhan Yesus, kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami yakin kami dapat menyingkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbunga, bahkan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami yakin disertai oleh Engkau. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan.
Karena dengan pujian hanya dekat Allah saja hatiku akan tenang. Haleluya, puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta